Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 63. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di pemakaman kesatria Asura kali ini, Sun Wukong dan juga Raja Rahu sedang bertarung. Raja Rahu pun berhasil melakukan tebasan yang membuat tubuh Sun Wukong kini terbelah menjadi dua bagian. Sun Wukong pun kali ini merasakan sakit karena tebasan pedang dari Raja Asura. Raja Asura Rahu pun merasakan, meskipun tubuh dari Sun Wukong ini telah terbelah, tapi kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Dan malahan, kekuatan itu semakin meningkat. Sun Wukong pun lalu berkata pada Raja Gila Rahu bahwa dia tidak akan mati dengan mudah. Tubuh Sun Wukong yang sudah terbelah menjadi dua, kali ini tubuh itu pun menjadi dua Sun Wukong yang langsung menyerang ke arah Raja Gila Rahu. Pukulan tongkat Ruyi dari dua Sun Wukong ini dilancarkan dari berbagai arah untuk menghajar Raja Gila Rahu. Bahkan pergerakan dari Sun Wukong juga sangat cepat. Raja Rahu yang tidak ingin kalah dari Sun Wukong, dia kembali melakukan tebasan pada Sun Wukong dan berharap tubuh Sun Wukong ini bisa terbelah menjadi banyak bagian. Sun Wukong pun kini bersalto di udara. Kemudian dia berkata pada Raja Rahu bahwa sang raja ini marah karena Sun Wukong telah berhasil memukul kepala dari sang raja. Raja Rahu pun menjawab perkataan dari Sun Wukong bahwa luka yang dia terima bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan. Sun Wukong pun kemudian kini berteriak dan dia pun menancapkan tongkat ruyinya di lantai. Dan tiba-tiba saja kepulan asap putih kini keluar dan mengepung Raja Gila Rahu. Asap-asap itu pun kemudian berubah menjadi banyak Sun Wukong dan mereka pun akan menghajar Raja Rahu dari berbagai arah. Dan benar saja, Sun Wukong yang sudah mengepung Raja Rahu kali ini melakukan pukulan keras dengan tongkat ruyinya pada tubuh Raja Gila Rahu. Tapi sang raja tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Hingga akhirnya Sun Wukong pun menggandakan tongkat ruyinya menjadi lebih banyak dan mendorong Raja Gila Rahu dengan sangat keras sehingga tubuh dari Raja Rahu ini terpental dan menabrak sebuah tembok. Melihat Raja Rahu yang kini sudah terjepit di batu, Sun Wukong pun kini kembali menyatukan tubuhnya. Dia pun lalu meminta maaf pada Raja Rahu karena pukulannya terlalu keras. Sun Wukong pun kali ini mulai mengejek Raja Rahu dengan mengatakan bahwa sang raja tidak perlu memaksakan dirinya dan tidak perlu susah-susah untuk bangun lagi, karena saat ini Sun Wukong akan mengambil pedang itu dan pergi dari tempat ini. Tiba-tiba saja mata dari Sun Wukong kini dibuat terkejut karena pada saat ini tangan dari Sun Wukong penuh dengan goresan yang ternyata goresan itu dilakukan oleh Raja Gila Rahu dengan auranya. Sun Wukong pun mengatakan bahwa aura tajam dari Raja Rahu ini sangat berbahaya. Aura tajam ini tidak terlihat dan muncul dari segala arah. Dan Sun Wukong pun kali ini melompat untuk menghindari aura tajam yang dikeluarkan oleh Raja Rahu. Raja Rahu yang sudah mulai bangkit, dia pun kali ini akan melakukan pertarungan serius dengan Sun Wukong. Karena Sun Wukong adalah siluman legendaris yang tidak bisa diremehkan. Sang raja juga mengakui Sun Wukong ini adalah lawan yang layak untuk dirinya. Raja Rahu kini melangkahkan kakinya ke arah dari Sun Wukong. Dia pun mengatakan bahwa pada saat masih muda, dia bisa menghancurkan seluruh pasukan dewa. Dan setelah itu, dia pun menjadi raja dari reruntuhan ibu kota. Dan semenjak saat itu, Raja Rahu sudah tidak menemukan lawan yang layak yang bisa mengimbangi kekuatannya. Dan Raja Rahu pun juga berkata bahwa jiwa tempurnya sudah tidak dinyalakan selama 300 tahun terakhir ini. Saat ini Raja Rahu pun dia mulai menyalakan jiwa tempur miliknya, sehingga bebatuan di tempat itu terbelah menjadi banyak bagian. Bahkan Sun Wukong pun kali ini menjadi waspada dengan aura dahsyat yang dikeluarkan oleh Raja Rahu. Sun Wukong yang mendapat tekanan keras dari aura Raja Rahu, dia pun mengatakan bahwa aura itu tidak akan bisa menggores tubuhnya yang kebal. Raja Rahu pun kemudian berkata pada Sun
Sun Wukong bahwa dengan aura di tubuhnya ini, maka Sun Wukong tidak akan bisa kembali menggunakan 1000 bayangannya, dan Sun Wukong hanya bisa bertarung secara langsung melawan Raja Rahu. Sun Wukong yang mendengar perkataan dari Raja Rahu itu, dia tidak merasa takut sedikit pun. Sun Wukong pun kini mengangkat tongkat ruhinya dan menancapkan dengan keras di lantai. Kemudian Sun Wukong bersiap untuk mengeluarkan jurusnya yang lain. Yang ternyata Sun Wukong kini mengaktifkan jiwa kera raksasa miliknya, dan dia pun akan berubah menjadi monyet raksasa. Sun Wukong yang sudah menjadi kera raksasa di hadapan Raja Rahu, dia akan melakukan pertarungan sengit melawan sang raja. Sang raja yang melihat Sun Wukong berubah ke mode hewannya, dia mengatakan bahwa kekuatan itu cukup besar. Tapi Raja Rahu juga berkata bahwa dia sangat mahir dalam mengurus hewan yang buas. Raja Rahu pun kini melompat dan dia melakukan tebasan pedang iblisnya ke arah tubuh Sun Wukong. Tebasan pedang iblis milik Raja Rahu masih tetap tidak bisa melukai tubuh dari Sun Wukong. Dan kini Sun Wukong pun mengambil sebuah batu dan langsung menggebukkan batu itu pada Raja Rahu. Batu yang digebukkan oleh Sun Wukong pada tubuh Raja Rahu kini menjadi hancur lebur, dan Raja Rahu pun melesat dengan cepat ke arah Sun Wukong. Raja Rahu pun berkata pada Sun Wukong bahwa kekuatan dari Sun Wukong itu tidak akan bisa menandingi jiwa tempur milik Raja Rahu, karena jiwa tempur ini memiliki hasrat yang sangat tinggi untuk membunuh. Raja Rahu pun kini mengeluarkan serangan dahsyatnya, dan dia berharap Sun Wukong akan mati dengan tebasan pedangnya yang begitu banyak. Tapi Sun Wukong masih saja bisa menahan serangan yang dilakukan oleh Raja Rahu. Pedang iblis milik sang Raja Gila kini sudah berada di leher dari Sun Wukong, dan Raja Gila Rahu pun akan memenggal kepala Sun Wukong ini. Dia pun kini dengan keras menarik pedang iblis yang sudah ada di leher Sun Wukong, dan serangan dahsyat dari Raja Rahu kini menghancurkan bebatuan yang ada di sekitar tempat pertarungan. Seekor gagak hitam kini pergi menemui Tetua Huji. Gagak itu pun menyampaikan pesan bahwa Raja Rahu tidak bisa datang ke parlemen ini karena ada sesuatu yang lebih menarik untuk diurusnya. Tetua Huji pun tidak habis pikir dengan jalan pikiran suaminya. Meskipun saat ini Raja Rahu tidak bisa datang ke parlemen, tapi urusan di parlemen ini akan terus berjalan di bawah pimpinannya. Seluruh rakyat Asura kini dibuat terkejut dengan pertarungan antara Dewa Rule dengan Gui Todo, karena sekarang Gui Todo telah berhasil ditumbangkan oleh tinjuan yang dilakukan oleh Dewa Rule. Dewa Rule yang sudah berhasil menumbangkan Gui Todo, dia pun berkata bahwa pertempuran 300 tahun yang lalu tidak bisa dia menangkan. Tapi untuk saat ini, Dewa Rulailah yang memenangkan pertarungan. Seluruh rakyat Asura kini mengatakan bahwa Dewa Rulai itu benar-benar orang yang sangat kuat. Gui Todo yang sudah kalah dari Dewa Rulai, dia pun berkata dalam hatinya bahwa 300 tahun yang lalu, ternyata Dewa Rulai tidak benar-benar menggunakan kekuatan penuh untuk melawan dirinya. Anak dari Gui Todo, dia pun berteriak untuk menyemangati ayahnya. Gui Todo yang mendapatkan semangat dari anaknya, dia pun kembali bangkit untuk melakukan pertarungan kembali dengan Dewa Rulai. Dan Gui Todo pun akan mengaktifkan jiwa tempur miliknya. Hal ini membuat sang anak menjadi senang dan mengatakan bahwa dia adalah orang yang terhebat di hatinya. Pada saat Gui Todo sudah bangkit dan akan melakukan pertarungan kembali, tiba-tiba saja kesatria Asura yang lain muncul di belakang Gui Todo dan langsung memenggal kepalanya. Ternyata itu adalah kesatria kelas 1 Guisa. Guisa pun berkata pada Gui Todo bahwa Gui Todo ini bukan lawan yang tepat untuk Dewa Rulai, dan dia tidak akan membuang-buang waktunya. Kelakuan dari Guisa ini membuat Dewa Rulai menjadi terkejut karena Guisa adalah orang yang sangat kejam. Terbunuhnya Gui Todo kini membuat sang anak berteriak, dan Guisa pun menyuruh sang anak untuk diam. Karena menurut Guisa, siapapun Asura yang ada di arena pertarungan tidak boleh menggunakan hatinya. Dan sekarang Guisa akan turun langsung untuk menghadapi Dewa Rulai. Kita berpindah ke jalur monster. Saat ini seekor harimau yang buas, dia pun sedang memakan seseorang di tempat itu. Dan pada saat yang bersamaan, Dewa Kegelapan menemui harimau itu. Sang harimau pun kini berkata pada Dewa Kegelapan bahwa kedatangan mereka telah mengganggu makan siangnya. Ternyata kedatangan para dewa ini adalah untuk menyuruh sang harimau membunuh seseorang. Dan para dewa ini akan memberikan imbalan yang besar pada sang harimau, di mana imbalan itu setara dengan 10 tahun perburuan yang dilakukan
oleh sang harimau. Harimau itu pun berkata pada para dewa bahwa dia tidak menduga para dewa akan meminta bantuannya. Harimau lalu bertanya, siapa target yang harus dia bunuh? Para dewa itu pun mengatakan pada sang harimau bahwa targetnya adalah seorang manusia bernama Tang Sanjang dan beberapa orang muridnya. Tapi hal yang paling penting adalah target si wanita naga yang harus kembali hidup-hidup. Sang harimau kini bertanya pada para dewa, kenapa wanita naga itu harus dibiarkan hidup? Karena selama ini siapapun yang menjadi targetnya tidak pernah menjadi mangsa hidup-hidup. Para dewa itu pun kemudian menjawab pertanyaan dari harimau bahwa sang harimau tidak perlu tahu alasannya. Yang paling penting adalah setuju atau tidak dalam melakukan tugas ini. Harimau itu pun menyetujuinya karena yang paling penting adalah dia bisa makan. Lagi pula ada imbalan besar yang akan dia dapatkan dan dia tidak memiliki alasan untuk menolak tawaran itu. Setelah terjadinya kesepakatan antara dewa dan harimau, tiba-tiba saja terjadi sesuatu yang mengejutkan karena ternyata sang harimau kini memakan dewa yang ada di depannya. Setelah harimau memakan dewa itu, dia pun berubah wujud menjadi wujud manusianya. Dan sang harimau berkata bahwa daging para dewa ini sungguh tidak enak karena mereka kurang bergizi. Tapi bagaimanapun juga, sang harimau tidak ingin menyisakan makanan yang telah ia gigit. Sambil memandang ke arah bulan, harimau itu mengatakan, jadi di sana ada siluman serigala. Kurasa aku harus memberinya salam. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Dan siapakah sang manusia harimau ini? Karena sepertinya dia mengenal Bailang. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.